Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ahkami gosbi. Di pasal menjelaskan gosob. Di antar gosob dan mencuri berbeda. Kalau misalkan gosob, wahuwa lugotan akhdu syai'in dulman mujaharotan. Gosob secara bahasa mengambil sesuatu dengan secara dolim dan terang-terangan. Berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri, akhduhu khofiyatan dulman min hirzi misli. Mengambil barang orang lain khofiatan dengan secara sembunyi-sembunyi, zulman dengan dolim, min hirzi misli, barang tersebut memang sudah dijaga oleh pemilik barang. Jadi beda antar gosob dan mencuri, beda. Kalau misalkan gosob mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, kalau mencuri mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan barang tersebut memang sudah dijaga oleh pemilik barang. Misalkan kalau misalkan motor sudah dimasukkan ke dalam rumah atau misalkan garasi. Wasyar'an al-istila'u ala hakil gair udwana. Gosob secara istilah menurut Islam yaitu menguasai hak orang lain dengan secara dolim, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Wa yurja'u fil istilah lil urfi. Batasan yang disebut dengan gosob yaitu dengan standar uruf keumuman yang berlaku. Wadakhola fi hakil gair ma yasihu gosbuhu mimma laisa bimalin kajil dimajita. Jadi termasuk hak orang lain yaitu sesuatu yang sah untuk digosok, yang berupa barang-barang selain harta. Jadi walaupun barang tersebut bukan selain harta, maka bisa disebut dikategorikan dengan gosok. Seperti si B mempunyai kulit bangkai, digosob oleh si A, dipakai oleh si A tanpa sepengetahuan si B, maka kulit bangkai tersebut termasuk barang gosoban. Walaupun kulit bangkai tersebut tidak ada nominal kalau misalkan dijual. Atau misalkan contoh yang kedua, si A menggosok barang si B, barang tersebut misalkan cuma 5 biji beras. Sedangkan 5 biji beras tidak ada nominal. Tapi kalau misalkan digunakan oleh si A tanpa sepengetahuan si pemilik barang, maka tersebut bisa disebutkan dengan gosok. Jadi menggosok barang itu tidak diharuskan dengan yang memiliki nilai. Wa kharajat bi udwanan al istilah alamalil ghair bi aqdi. Dengan bahasa udwanan, dengan bahasa dolim, mengecualikan menguasai harta orang lain dengan secara akad. Misalkan si A menguasai barang si B, menggunakan barang si B motor, akan tetapi dengan cara akad, misalkan dengan cara jual beli atau misalkan menyewa dan lain-lainnya, maka ketika menggunakan akad berarti mengecualikan dari udwanan, mengecualikan dengan cara dolim. Waman gosoba malan li ahadil lazimahu raduhu li malik. Bagi orang yang menggosok harta orang lain, maka lazimahu raduhu li malik, wajib mengembalikan barang gosoban tersebut kepada pemilik barang. Si A menggosok motor si B, maka bagi si A wajib mengembalikan motor tersebut kepada si B. Walau azima ala rodihi as ad'afa qimatihi. Meskipun dalam pengembalian tersebut ia harus menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut. Misalkan si A menggunakan motor si B dengan cara dolim, terus motor tersebut rusak. Ketika menggosok harga motor tersebut 20 juta, pas waktu pengembalian harga motor tersebut 25 juta, maka bagi si A yang menggosok wajib mengembalikan harta sebanyak 25 juta walaupun harta tersebut berlipat ganda, ada afakimati. Walazim aidon arsu naksihi inakoso kaman gosoba soban pala bisahu au nakoso biguri labsin. Dan orang yang menggosok wajib mengganti rugi jika barang gosoban tersebut terjadi kekurangan. Misalkan entah barang gosoban tersebut digunakan atau misalkan tidak digunakan. Seperti kalau misalkan di dalam kitab Badul Qorib dicontohkan kepada contoh baju. Si A menggosok baju si B. Lalu baju tersebut entah dipakai atau tidak mengalami kekurangan. Misalkan warnanya luntur. Maka bagi si A yang menggosok wajib mengganti barang gosoban yang terjadi kekurangan tersebut. Misalkan dengan harga misil, kalau misalkan baju kekurangan warna harus diganti dengan uang 20.000, maka bagi si A wajib mengembalikan baju tersebut dan wajib mengganti kekurangan barang tersebut.
Misalkan bajunya luntur, entah dipakai atau tidak. Walazimahu aidon ujuratu misli, dan wajib membayar upah standar dari penyewaan harta yang digosok. Misalkan si A menggosok barang si B motor, maka bagi si A wajib mengembalikan motor, dan bagi si A wajib membayar upah standar dari penyewaan perharinya. Misalkan kalau misalkan nyewa motor per hari 50.000, jika motor si B dipakai oleh si A, digosok oleh si A selama setahun, misalkan motor itu 50.000, maka bagi si A wajib mengembalikan motor dan wajib mengembalikan upah standar penyewaan yang digosok. Jadi kalau misalkan setahun kira-kira 360 juta, wajib mengembalikan motor dan wajib membayar upah sewa perharinya. Amalau nakosul magsub bi ruhosis si'rihi palayan manuhul gosib ala soheh. Sedangkan jika nilai barang yang digosok menjadi kurang sebab turunnya harga, maka orang yang menggosok tidak wajib menggantinya menurut pendapat kaul asoh. Kan si A menggosok barang orang lain, si A menggunakan motor orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan motor tersebut selama setahun pas penggosoban harga 20 juta. Ketika pas setahun memang motor tersebut mengurang harganya menjadi 10 juta, maka bagi orang yang menggosok tidak wajib mengganti harga yang berkurang karena kurangnya harga tersebut. Ya, jika nilai harga barang yang digosok menjadi kurang sebab turunnya harga, maka orang yang menggosok tidak wajib menggantinya menurut pendapat kaul asoh. Wapi ba'di nusah waman gosoba malam ri'in ujbiro ararodi. Dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa ketika orang yang menggosok menggunakan barang orang lain dengan secara dolim, ujbiro alarodi, ia harus dipaksa mengembalikan barang tersebut, dipaksa mengembalikan motor tersebut. Kalau misalkan motor, Fa'in talipal maksub dominahul ghasib bimisli ingkana lahu ayil maksub mislun. Jika barang yang digosok tersebut rusak, maka bagi orang yang menggosok dominahul ghasib bimisli, wajib mengganti barang gosoban tersebut. Si A menggosok baju atau si A menggosok motor menggunakan motor orang lain dengan secara dolim, maka ketika motor tersebut rusak atau terjadi tabrakan atau misalkan ke bawah banjir, kebakaran dan lain-lainnya, maka bagi orang yang menggosok wajib mengembalikan motor tersebut dengan misil, wajib mengganti dengan barang yang sesamanya. Jadi misalkan si A menggunakan motor orang lain, motor Vario, maka bagi si A wajib mengganti motor Vario tersebut dengan yang baru jika motor yang digosok memang hilang atau misalkan rusak. Wal asoh anal misli maha sorohu kailun awaznun wajaja salampi kan muhasin wakutin la goliatin wa makjun. Tapi menurut pendapat kaul asoh, yang dimaksud dengan misi yaitu setiap barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh untuk dijadikan transaksi salam. Misalkan seperti perunggu, seperti kapas, bukan dikecualikan seperti minyak goliah dan minyak makjun. Wa dzakarul musannifu domanal mutaqawwim fi qauli. Musannif menjelaskan tentang ganti rugi barang yang memiliki harga pada ungkapan beliau. Au dominahu bikimatihi, atau orang yang menggosok harus mengganti sesuai harga barang yang digosok. Bi ayyakuna lahu mislun bi angkana mutaqawiman wa ikhtalafat qimatuhu aksara makanat min mayyakumul ghasbi ila yaumil talaq. Jika barang tersebut tidak memiliki padanan, dengan arti barang tersebut adalah barang yang memiliki harga dan berbeda-beda harganya dengan ganti rugi harga yang tertinggi. Jadi kalau misalkan orang yang menggosok barang tersebut tidak ada misli, tidak ada padanan, yaitu barang mutakawim, barang yang tidak ada padanan, misalkan hewan, rumah dan lain-lain. Barang tersebut barang mutakawim, tidak ada padanan, tidak ada misli. Si A menggunakan hewan orang lain, kambing, dengan cara dolim.
ketika kambing tersebut hilang atau mati, maka bagi si A wajib wahtalafa qimatuhu mengganti harga kambing tersebut. Bukan mengganti dengan kambing lagi, tapi mengganti harga kambing tersebut. Misalkan harga kambing yang digosok 5 juta, maka bagi si A wajib mengganti harganya, bukan mengganti dengan kambing lagi. Karena barang tersebut mutakawim, karena barang tersebut tidak ada padanan seperti hewan, rumah dan lain-lain. Wal ibratu fil qimah bin naqdil ghalib, yang menjadi pertimbangan pada ukuran harga yaitu mata uang yang terlaku di daerah tersebut. Misalkan kalau misalkan di Indonesia uang yang paling berlaku yaitu rupiah, maka bagi si A ketika menggosok barang mutakawim, barang yang tidak ada padanan seperti hewan, dan hewan tersebut rusak, mati atau yang lainnya, maka bagi orang yang menggosok harus mengganti rugi dengan harga dengan uang negara tersebut yang berlaku. Misalkan rupiah dengan harga 5 juta misalkan, kalau misalkan kambing. Fa in golaba naqdani wa tasawaya qala rabi ainal qadi wahidan minhuma. Jika ada 2 mata uang yang berlaku di negara tersebut, misalkan ada rupiah, ada dirham, mata uang tersebut memang berlaku di daerah tersebut, maka bagi hakim harus memutuskan salah satu yang harus digunakan. Maka bagi hakim, misalkan kata hakim, yang digunakan harus rupiah. Bagi orang yang menggosok wajib mengganti harga barang gosoban dengan rupiah. Misalkan kambing dengan harga 5 juta, bagi orang yang menggosok atau gosip wajib mengganti harganya dengan harga 5 juta. Misalkan kalau misalkan harga kambing tersebut 5 juta. Jadi barang gosoban ada 2, ada yang misli, ada yang ada padanan, ada yang barang sesamanya seperti motor Vario banyak. Tapi ada yang mutakawim, barang tersebut tidak ada padanan seperti kambing. Ketika menggosok barang yang tidak ada padanan seperti kambing, dan kambing tersebut mati atau misalkan hilang, maka bagi orang yang menggosok wajib mengganti harga kambing tersebut. Wallahu a'lam bishawab.